Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas mengenai apa arti pujian-pujian, baik pujian dari Jokowi terhadap Prabowo Subianto ataupun sebaliknya, pujian dari Presiden Prabowo Subianto terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo. Tentunya pujian-pujian itu mengandung makna politik, bukan saja bagi mereka yang hadir di acara peringatan 17 tahun Partai Gerindra di Sentul International Conference Center, ya, di Sentul, ya, ataupun bagi kita rakyat yang tidak hadir di acara Partai Gerindra tersebut. Ya. Presiden ke-7 Joko Widodo itu diberikan kesempatan khusus oleh Gerindra untuk berpidato pada acara tersebut, ya. Dan rupanya ini bukanlah pidato yang langsung. Maksud saya suatu pidato yang tanpa sebuah persiapan apapun. Ia ternyata sudah memiliki kertas, ya, yang akan dibacakan pada pidato tersebut, ya. Pertama, dia mengucapkan terima kasih telah diundang pada hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra. Dia juga menyebutkan rasa hormat kepada Presiden Prabowo, kemudian wakil-wakil presiden yang hadir, ya, baik Pak Tri Sutrisno, Pak Yusuf Kalla, dan juga kepada halayak Partai Gerindra yang hadir di situ, ya, termasuk juga tamu-tamu dari pimpinan-pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju, ya, Kimplas, ya. Ditambah lagi ada 2 orang wakil dari PDIP yang mewakili Ibu Megawati hadir di acara ulang tahun Partai Gerindra tersebut, ya. Nah, di dalam pidatonya yang cukup singkat, ya, kurang dari 10 menit, ya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa yang namanya Presiden Prabowo Subianto adalah presiden terkuat di dunia saat ini. Dari mana dia menghitungnya? Dia menghitungnya dari sisi dukungan publik, ya, atau approval rating dari pemerintahan Prabowo Subianto oleh publik dari hasil survei yang dilakukan oleh Harian Kompas, ya, yang mencapai angka 80,9%. Kemudian Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa di dunia ini Prabowo adalah presiden terkuat, bukan cuma dari hasil survei, tapi di parlemen dia juga didukung oleh 80% partai-partai yang duduk di parlemen, ya, atau 7 dari 8 partai politik yang punya wakil di DPR itu mendukung Prabowo Subianto. Jadi dengan demikian Prabowo adalah presiden terkuat di dunia. Ini menurut Jokowi. Tapi dia mengatakan, saya heran kenapa kemudian, ya, yang jadi sasaran kritik itu saya terus-menerus, ya. Maksud saya itu adalah Jokowi mengatakan bahwa kenapa kok saya yang jadi sasaran kritik masyarakat ataupun kritikus-kritikus, ya, yang baik itu yang melalui media massa sosial, ya, ataupun media massa yang boleh dikatakan resmi lah. Nah, kemudian dia juga mengatakan bahwa tidak ada orang yang berani mengkritik Presiden Prabowo Subianto. Buat saya, pernyataan ini tidak selamanya benar, ya, karena tidak sedikit mereka-mereka yang memiliki media-media sosial, ya, termasuk saya yang memiliki YouTube, ya. Kadangkala, walaupun saya lebih sering menyatakan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto, tapi saya juga mengkritik kebijakan-kebijakan beliau yang kurang tepat, ya, seperti persoalan penghematan anggaran yang
merugikan banyak pihak ya, termasuk juga masyarakat bawah. Nah, bagaimana kemudian pernyataan dari Prabowo Subianto terhadap Joko Widodo? Dia sekali lagi mengucapkan terima kasih ya kepada Joko Widodo. Kenapa? Karena tanpa bantuan Joko Widodo, Prabowo tidak mungkin terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada awal 2024 yang lalu ya, atau pada pemilu 2024 yang lalu ya. Dan Jokowi pada saat yang sama dia juga mengatakan bahwa orang yang mengalahkan Prabowo di dalam pemilu ya, antara lain adalah Jokowi sendiri ya, selama berturut-turut pada 2014 dan 2019 ya. Sebelumnya pada 2009 ya, Prabowo adalah calon wakil presiden bersama Megawati Soekarno Putri dan dia dikalahkan oleh pada saat itu ya Presiden petahana Susilo Bambang Yudhoyono yang berdampingan dengan Profesor Budiono. Nah, kalau kita lihat ya, Prabowo bukan hanya berterima kasih kepada Joko Widodo, tetapi yang namanya Prabowo Subianto juga berterima kasih kepada semua presiden-presiden Republik Indonesia ya, atau presiden-presiden yang pernah menjabat di Republik Indonesia, termasuk juga kepada Megawati Soekarno Putri. Dan kepada Mega, dia menegaskan bahwa dia memiliki rasa hormat yang khusus ya, dan kemudian kalau ada orang yang kemudian tidak menghormati Megawati, itu menurut dia akan berhadapan dengan Prabowo. Terus terang saya tidak mengerti apa yang dimaksud dengan itu ya, karena kita tahu ya, ketika Prabowo mengatakan terima kasih kepada Jokowi dan juga ketika dia juga menyatakan terima kasih kepada para presiden sebelumnya ya, termasuk Megawati, bahkan kemudian kalau ada yang nggak menghormati Megawati, itu adalah suatu tindakan yang tidak baik ya. Apakah kemudian Prabowo menyindir Presiden Joko Widodo yang kita tahu ya, setelah dia tidak menjadi presiden atau setelah dia kemudian mendukung Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden disandingkan dengan anaknya sendiri, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi calon wakil presiden, itu boleh dikatakan hubungan antara Joko Widodo dan Megawati dan juga dengan partainya, yaitu PDIP, itu boleh dikatakan buruk sekali. Bahkan Jokowi pernah melakukan suatu upaya untuk menghancurkan atau mendegradasi PDIP ya, baik pada saat Pilpres 2004 kemarin, pada saat Pilek ya, pemilu legislatif 2004 kemarin, dan juga Pilkada 2004 kemarin ya. Dan kemudian Jokowi juga memuja-muja Partai Gerindra ya di bawah Prabowo Subianto, yang kita tahu pada masa dia juga bersama PDIP, dia juga orang yang memuja-muja PDIP ya, tapi kemudian menenggelamkan PDIP. Dan sekarang dia memuja-muja Partai Gerindra, bukan mustahil karena dia juga punya kepentingan politik, yaitu supaya mantunya yang sekarang berada di Gerindra, ya, Bobi Nasution, itu juga bisa mendapatkan kesempatan yang baik untuk menjadi kader terdepan nantinya di Partai Gerindra. Atau kemudian juga supaya Partai Gerindra, kalaupun nanti pada 2029 partai ini mendukung Prabowo atau mencalonkan Prabowo sebagai calon presiden, mudah-mudahan Gibran juga akan diajukan kembali menjadi wakil presiden oleh Partai Gerindra. Mengapa? Karena kita tahu ya, Partai Golkar tampaknya tidak begitu bersemangat untuk mendukung Gibran menjadi calon wakil presiden atau bahkan menjadi anggota Partai Golkar. Nah, bagaimana arti dari ucapan-ucapan Prabowo Subianto yang sangat boleh dikatakan menyanjung Joko Widodo? Bukan cuma menyanjung dalam artian verbal ya, bahwa tanpa Jokowi dia tidak mungkin jadi presiden, kemudian ini adalah suatu pemerintahan kelanjutan ya, bahkan begitu Joko Widodo turun dari panggung, dia juga mengucapkan
hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Ini sama persis dengan ketika para menteri itu membagi-bagikan bansos pada saat Pilpres kemarin, itu mereka juga meneriakkan berterima kasihlah kepada Presiden Jokowi. Seakan-akan bantuan sosial itu berasal dari Presiden Joko Widodo secara pribadi. Ini yang selalu saya kritik, mengapa penggunaan bansos itu digunakan secara membabi buta untuk kepentingan Pilpres ataupun Pileg pada 2024 kemarin ya. Dan ini yang juga belakangan juga dikritik juga ya oleh Luhut Binsar Panjaitan ya, yang kemudian mengungkapkan bahwa 50% dari bantuan sosial sebesar 500 triliun rupiah itu kemudian lenyap tak tentu arah ya, karena memang yang dituju dari bansos itu tidak tercapai. Nah, saya akan melanjutkan pernyataan Prabowo tersebut ya. Apakah Prabowo ingin benar-benar menyatakan bahwa pemerintahannya ini adalah kelanjutan dari pemerintahan Joko Widodo? Kalau memang itu ditujukan agar para pendukung Jokowi tetap setia kepada dirinya, tapi dia juga harus hati-hati. Sebab dalam politik Indonesia, Anda tahu siapapun mereka, apakah elit politik ataukah rakyat ya, ketika terjadi sebuah pergantian pemerintahan, bukan mustahil yang namanya dukungan pribadi atau ikatan pribadi antara elit ataupun massa yang dulu mendukung seseorang itu bisa berpindah kepada orang lain ya. Saya beri contoh, bagaimana misalnya ketika Bung Karno dijatuhkan pada 1965 ya. Elit yang dulu mendukung Bung Karno, rakyat yang sebagian besar mendukung Bung Karno itu berubah sikap. Kenapa? Lagi-lagi ini terkait dengan persoalan kenyamanan politik atau yang disebut dengan political kenyamanan lah, pokoknya supaya nyaman agar tidak ada masalah pada diri mereka. Juga misalnya ketika Pak Harto misalnya lengser pada 98. Kita tahu pada pemilu 1997 Golkar memenangi pemilu 1997 dengan perolehan suara yang sangat tinggi ya. Mungkin termasuk yang cukup tinggi ya di era Orde Baru, yaitu sekitar 71% kalau nggak salah ya. Anda tahu dengan kemenangan itu makanya kemudian MPR ya yang didukung oleh tentunya Partai Golkar dan kemudian fraksi ABRI, kemudian fraksi utusan daerah ya, itu semuanya secara aklamasi kemudian mencalonkan kembali Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada 11 Maret 1998. Tapi apa yang terjadi pada 21 Mei 1998? Kita bisa menyaksikan ya, Ketua MPR pada saat itu Harmoko ya, kemudian juga menyatakan kritiknya dan kemudian juga menarik dukungan terhadap Pak Harto. Beberapa menteri juga melakukan hal yang sama ya. Dan kemudian Pak Habibie juga bersedia menjadi presiden menggantikan Pak Harto ya. Apa yang saya katakan di sini, terjadilah satu perubahan dukungan politik yang begitu drastis. Dan Anda tahu ya, ketika Pak Habibie yang hanya memerintah Indonesia selama 1,5 tahun, dan di mata saya, kepemimpinan Pak Habibie itu adalah kepemimpinan yang brilian, walaupun cuma 1,5 tahun. Mengapa? Kita tahu di era Pak Habibie lah, misalnya Letnan Jenderal Yunus Yosvia, seorang tentara berbintang 3, menjadi Menteri Penerangan dan mengubah Undang-Undang Pokok Pers ya menjadi sebuah undang-undang yang membebaskan yang namanya pers di Indonesia. Bukan main, hebat. Apalagi, whether you like it or not ya, adalah Pak Habibie juga yang kemudian melepaskan persoalan Timur Timur supaya Indonesia tidak terbebani oleh persoalan-persoalan politik, kemanusiaan, dan juga tentunya ekonomi ya, yang terkait dengan Timur Timur. Referendum yang diberikan oleh Pak Habibie akhirnya
menyebabkan Timur Timur merdeka. Tapi apa akibatnya terhadap Pak Habibie? Kita tahu yang namanya pertanggungjawaban Pak Habibie di sidang umum MPR itu tidak diterima. Terlebih lagi oleh siapa? Partai Golkar. Ini menarik ya. Dan supaya Partai Golkar itu tetap mendapatkan dukungan dari rakyat, apa yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Golkar pada saat itu, yaitu Akbar Tanjung, dia kemudian bicara mengenai Golkar baru, Golkar baru, Golkar baru. Apa yang ingin saya katakan di sini? Akbar Tanjung ingin menyatakan bahwa Golkar setelah lengsernya Pak Harto itu adalah Golkar baru yang kemudian ingin mengurangi apa yang disebut dengan wajah politik Pak Harto di dalam Partai Golkar. Tapi kalau kita lihat ya, apakah kemudian yang namanya Presiden Prabowo itu ingin melanjutkan kebijakan-kebijakan dari Presiden ke-7 Joko Widodo? Kalau ini terjadi, bukan mustahil. Lagi-lagi, di mata beberapa pihak, ini juga bukan sesuatu yang positif buat Prabowo Subianto. Satu, ya, di mata internasional yang mereka tahu persis adanya yang namanya informasi dari OCCRP ya, Organized Crime and Corruption Reporting Project ya, yang menempatkan Jokowi sebagai tokoh terkorup nomor 3 di dunia. Ini menyebabkan salah satunya itu adalah Indonesia, boleh dikatakan negara yang paling korup nomor 3 di dunia. Dan ini adalah suatu penilaian dari yang namanya organisasi yang boleh dikatakan mendapatkan dana dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan adanya citra ini, sangat sulit bagi Indonesia untuk mendapatkan misalnya investasi dari negara lain. Kedua, ya, kalau memang Prabowo melanjutkan pemerintahan Joko Widodo, ini juga sulit bagi investor-investor asing. Mengapa? Karena investor asing juga masih menganggap yang namanya Indonesia itu sulit dalam kaitannya dengan penegakan hukum. Ya, baik itu penegakan hukum terhadap korupsi, penegakan hukum terhadap misalnya hak asasi manusia, penegakan hukum terkait dengan misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, ya, termasuk juga Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, ya, yang selalu berubah-ubah dari satu masa ke masa yang lain, termasuk di era Prabowo Subianto, ya, yang tadinya di era Jokowi hanya memasukkan bahwa ormas agama boleh mendapatkan misalnya bisnis dalam bidang batubara. Di dalam yang terbaru itu adalah bahwa universitas atau lembaga pendidikan dan organisasi massa itu juga bisa mendapatkan proyek-proyek terkait dengan minerba, ya, mineral dan batubara. Anda bisa bayangkan kalau Anda ingin berinvestasi dalam bidang-bidang yang terkait minerba, ya, atau sumber daya alam dan kemudian minyak dan gas. Bagaimana kemudian Anda percaya bahwa undang-undang ini akan tetap dijalankan oleh pemerintahan dan tidak berubah-ubah dari satu masa ke masa yang lain? Satu, ya. Dua, kalau kemudian katanya ini juga untuk menciptakan stabilitas politik, ya, supaya tidak ada suatu peristiwa-peristiwa yang menimbulkan destabilisasi politik di Indonesia. Anda harus ingat ya, kalau memang ini yang diinginkan oleh Prabowo, Prabowo itu adalah seorang jenderal, mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat, yang tentunya dia lebih jago dibandingkan Jokowi dalam hal-hal yang terkait dengan stabilitas politik dan juga stabilitas keamanan di Republik Indonesia. Apalagi Prabowo dulu adalah anak mantu dari Pak Harto yang sudah terbiasa dengan langgamnya Pak Harto dalam menangani persoalan stabilitas politik nasional. Kemudian, kalau kemudian yang ketiga ya, kalau memang kemudian dikatakan Prabowo juga ingin melanjutkan kebijakan-kebijakan dari Jokowi, termasuk misalnya dukungan dari yang disebut dengan oligarks ekonomi,
atau pengusaha-pengusaha yang aduhai kaya rayanya ini juga boleh dikatakan akan menimbulkan kesan di mata publik, baik rakyat ataupun elit politik yang kritis, bahwa Prabowo tidak mungkin akan melakukan satu perubahan dalam penerapan hukum di Republik Indonesia. Ya, saya pernah mendengarkan ya monolog dari Sudirman Said dan saya sangat terkesan dengan podcast beliau. Kenapa? Karena beliau mengingatkan ya bagaimana yang namanya Cina dan juga Korea Selatan itu menerapkan hukum yang boleh dikatakan semua warga negara itu sama kedudukannya di muka hukum ya. Saya beri contoh dalam kaitannya dengan Cina, saya juga sudah pernah menjelaskan di dalam YouTube saya. Itu yang namanya si Jinping itu mengatakan bahwa siapkan 100 peti mati, 99 untuk koruptor, dan 1 untuk saya kalau saya melakukan korupsi. Dan apa yang terjadi di Korea Selatan, Anda bisa lihat ya, bagaimana 2 presiden Korea Selatan ya, itu kemudian ditangkap dan kemudian diadili, dan kemudian 1 presiden perempuan, anak dari mantan Presiden Korea Selatan ya, Park Chung-hee ya, itu kemudian juga diadili dan masuk penjara gara-gara dia dianggap melakukan korupsi dengan sebuah perusahaan besar di Korea Selatan yaitu Samsung. Kita lihat presiden kemarin ya Korea Selatan walaupun dia sedang tinggal di istana masih menunggu hasil dari bagaimana perjalanan 6 bulan setelah dia diimpeach di parlemen ya, jadi Mahkamah Konstitusinya itu masih menunggu 5 bulan kemudian, tapi ternyata polisi langsung menangkap presiden Korea Selatan tersebut ya, walaupun dia masih tinggal di istana. Apa yang ingin saya katakan? Yang namanya Korea Selatan itu benar-benar menerapkan bahwa semua warga negara, baik itu presiden, menteri, rakyat biasa, sama kedudukannya di muka hukum. Bukan cuma ini suatu pernyataan klise belaka seperti yang terjadi di Indonesia. Kalau ini sudah terjadi, jangan Anda berharap ya persoalan PIK 2, persoalan pagar laut atau persoalan-persoalan lain yang terkait dengan yang namanya oligarki ekonomi dan juga penguasa ekonomi dan politik itu bisa bergabung dan kemudian melakukan korupsi berjamaah bersama-sama akan diadili pada era Prabowo Subianto. Dan kita juga bisa melihat juga ya, apakah kemudian Prabowo akan melakukan bahwa ini adalah suatu politik yang hati-hati kepada Jokowi ya, supaya seakan-akan dia tetap patuh pada Jokowi, santun pada Jokowi, tapi nanti mungkin April melakukan suatu tindakan yang menghabisi misalnya orang-orang Jokowi, baik yang ada di TNI, Polri, ataupun di kabinet Prabowo sendiri. Ini yang masih kita akan lihat, apakah benar ini akan dilakukan. Tapi, satu hal yang paling penting adalah apakah setelah Megawati Soekarno Putri itu pulang dari lawatannya ke luar negeri, ya, jadi dari Roma, kemudian ke Arab Saudi untuk umroh, kemarin ke UAE, ya, atau kemudian nanti dari sini apakah kemudian langsung ke Indonesia, dan apakah seperti yang dikatakan oleh teman-teman dari Partai Demokrat, bahwa pertemuan itu bisa terjadi sebelum misalnya PDIP melakukan Kongres Nasional dia pada April mendatang ya. Kalau memang ini terjadi, ini berarti ada suatu hal yang sangat positif yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, bahwa dia benar-benar juga masih menghormati Megawati Soekarno Putri, bukan sebagai orang yang pernah juga menyelamatkan dia, menerima dia pulang dari Jordania, ya, bahkan mengangkat dia dari sisi politik dan kemudian naik ke panggung politik Indonesia. Tapi Megawati juga dipandang sebagai orang yang boleh dikatakan banyak juga hasil-hasilnya dalam membangun Indonesia ini. Itulah yang ingin saya sampaikan sekarang ya. Berikan pendapat Anda.